Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang melarang penggunaan cantrang menuai kontroversi. Akhirnya Presiden Joko Widodo turun tangan dan memastikan pemberlakuan larangan cantrang ditunda hingga 31 Desember 2017. Siapa bermain di balik kontroversi ini? Mengapa Menteri Susi melarang penggunaan alat tangkap cantrang? Inilah fakta dan datanya. Polemik penggunaan cantrang menguat akhir April 2017. Kala itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerbang Tani Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mencabut aturan yang melarang nelayan menangkap ikan menggunakan cantrang. Alasannya, menurut Muhaimin, aturan itu membuat nelayan makin menderita. Pernyataan Muhaimin muncul setelah menghadiri silaturahmi nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah 26 April lalu. Cantrang merupakan sejenis alat penangkap ikan yang termasuk dalam kelompok pukat berkapal. Hasil tangkapan terdiri dari berbagai ikan dengan beragam ukuran, dari ukuran kecil hingga besar, baik yang bernilai ekonomis hingga bernilai tinggi. Maklum, cantrang akan menyapu semua ikan hingga ke dasar laut. Metode pengoperasian cantrang menyapu dasar perairan sehingga menyebabkan jenis dan ukuran ikan tidak selektif. Artinya, ikan-ikan kecil juga terjaring pada cantrang. Penggunaan cantrang merusak sumber daya ikan dan ekosistem laut. Dampak cantrang tidak main-main. Menteri Susi menyebut cantrang bisa mengeruk laut seluas 280 hektar dengan panjang tali mencapai 6 km. Dan bila penggunaan cantrang dibiarkan, kekayaan laut Indonesia bisa tinggal kenangan. Contoh nyatanya ada di kawasan pantai utara Jawa. Hasil laut seperti udang, rajungan, dan ikan menurun. Susi berpendapat alat cantrang justru menghancurkan pendapatan nelayan-nelayan tradisional. Ini mengapa Menteri Susi melarang penggunaan cantrang sejak 2015 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Isinya melarang nelayan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl dan pukat tarik atau cantrang di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menanggapi munculnya polemik penggunaan cantrang? Bagi Menteri Susi, soal cantrang adalah kisah lawas yang diungkit kembali. Penggunaan cantrang besar adalah ulah saudagar kapal. Ini mengapa Menteri Susi mengharamkan cantrang. Kapal cantrang di atas ukuran 30 gross ton dan omsetnya per tahun mencapai 8 sampai 12 miliar rupiah. Bandingkan dengan level UMKM yang berkisar 5 miliar rupiah. Jadi jelas siapa yang kebakaran jenggot saat cantrang dilarang? Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo soal cantrang? Presiden meminta semua menteri dan kepala daerah terbuka dan berani menggunakan teknologi dalam mengembangkan potensi kemaritiman. Perlu terobosan juga strategi yang baik untuk membuat potensi ekonomi bisa menyejahterakan rakyat. Dalam rapat koordinasi bidang kemaritiman di Jakarta awal Mei lalu, Presiden meminta nelayan untuk mau bekerja dengan pola baru. Tidak melulu berkutat soal cantrang selama puluhan tahun. Semula transisi penggantian cantrang dan sejenisnya ditetapkan 6 bulan hingga Juni 2017. Namun lantaran menuai protes, pemberlakuan peraturan larangan cantrang diundur hingga 31 Desember 2017. Menteri Susi memastikan penundaan pemberlakuan larangan cantrang berlaku untuk seluruh Indonesia. Penundaan akan diterbitkan dalam surat edaran. Sementara peraturan Menteri tentang larangan cantrang tetap berlaku. Selama 6 bulan ke depan akan dilakukan transisi penggantian ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Para nelayan juga diberi kemudahan kredit untuk melunasi utang-utang mereka. Lalu apa solusi yang ditawarkan Menteri Susi untuk mereka yang selama ini bergantung pada cantrang? Menteri Susi punya beberapa solusi, tergantung besarnya kapal nelayan. Pertama, untuk nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton, pemerintah akan menyediakan alat tangkap pengganti ramah lingkungan. Kedua, untuk nelayan dengan kapal 10 sampai 30 gross ton. Pemerintah akan membantu fasilitas permodalan dengan bank yang diharapkan bisa mengembangkan usaha nelayan. Adapun bagi nelayan dengan kapal-kapal besar di atas 30 gross ton, pemerintah menyediakan wilayah pengelolaan perikanan di timur dan barat, yaitu Laut Arafura dan Natuna. Asal jangan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Laut Arafura dan Natuna dulu dikuasai kapal asing. Namun setelah gencarnya penegakan hukum terhadap illegal fishing, wilayah itu kini terbuka untuk nelayan Indonesia.